Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Diana Antari dari kelompok 3 Hukum Newton. Saya di sini ingin menjelaskan bersama teman-teman mengenai Hukum Newton 3. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eva Fauzia, Fitri Diana Antari, Iin Kurnia, Fahrian Abdillah, Fikih Alif Cesardianto, Fauzan Hibatullah, Irfan Ramadan, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Jodan Kaliski. Selanjutnya mengenai materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Eva. Kepada Teh Eva dipersilahkan. Terima kasih Teh Diana. Saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hukum Newton 3. Jadi, hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Tetapi arahnya ini akan berlawanan. Nah, dari hukum ini diketahui bahwa setiap aksi itu berkonsekuensi memunculkan reaksi. Atau bisa dikatakan ada sebab pasti ada akibatnya. Nah, pemberian gaya sebab ini menghasilkan gaya akibat. Kita bisa lihat nih contohnya dari hukum 3 Newton di gambar samping, di mana ada seorang anak yang sedang menarik pohon menggunakan tali. Di situ anaknya menghasilkan gaya atau memberikan gaya kepada pohon sebesar F, dan pohon juga memberikan gaya sebesar F. Jadi besar gaya yang dihasilkan keduanya ini sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Teh Eva atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fikih Alif. Kepada Kang Fikih dipersilahkan. Terima kasih Teh Diana. Jadi hukum 3 Newton menjelaskan jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berbeda. Maka hukum Newton 3 ini mempunyai syarat. Yang pertama, besar gayanya sama. Yang kedua, arahnya berlawanan. Yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Fikih Alif atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai rumus hukum 3 Newton. Untuk memahami bagaimana perumusan secara matematis hukum 3 Newton, perhatikan gambar ilustrasi dari beberapa benda yang saling berinteraksi di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan bahwa dua buah balok masing-masing mempunyai gaya berat sebesar 50 Newton dan 200 Newton diletakkan di atas pegas. Jika kedua balok dan pegas dalam posisi keseimbangan, maka bisa dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Hauzan. Kepada Kang Hauzan dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan setelah moderator. Gambar B menunjukkan bahwa balok memberikan gaya sebesar 50 Newton dengan arah ke bawah, tetapi balok tersebut juga disupport sebesar 50 Newton dengan arah ke atas. Gambar C, balok dengan gaya berat 200 Newton arah ke bawah dan memperoleh tambahan gaya berat dari balok 50 Newton, sehingga memberikan gaya berat ke bawah sebesar 250 Newton. Tetapi kedua balok tersebut disupport sebesar 250 Newton dari pegas arah ke atas. Gambar D merupakan kesimpulan di mana total kedua balok memberikan gaya berat sebesar 250 Newton arah ke bawah dan disupport sebesar 250 Newton dari pegas arah ke atas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Hauzan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Iin. Kepada Teh Iin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya ada gambar A sampai D merupakan peristiwa fisika yang dianalisis oleh Newton yang disebut sebagai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton lebih dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua buah benda saling berinteraksi, gaya yang dikenakan pada benda pertama oleh benda kedua, benda pertama akan mengeluarkan gaya yang besarnya sama dengan benda kedua dengan arah berlawanan. Secara sistematis dapat ditulis dengan persamaan berikut. F aksi sama dengan minus F reaksi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Teh Iin atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Irfan. Kepada Kang Irfan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus hukum Newton 3. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus gaya gesek, dilambangkan dengan Fg. Rumusnya adalah Fg sama dengan mu kali N. Dengan keterangan, Fg sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton. Mu itu koefisien gesekan, dan juga N itu ada gaya normal dengan satuan Newton. Gaya gesek ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan juga gaya gesek dinamis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi sebelum benda bergerak, sedangkan gaya gesek dinamis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Untuk rumusnya sendiri itu untuk gaya gesek statis adalah mu S dikali N, sedangkan gaya gesek dinamis itu mu K dikali N. Yang kedua, ada rumus gaya berat dengan lambang W. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Dengan keterangan, W itu gaya berat dengan satuan Newton, M itu massa benda dengan satuan kilogram, dan juga G itu gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Yang ketiga, ada rumus berat sejenis dengan lambang S. Rumusnya adalah S sama dengan P kali G. Dengan keterangan, S itu berat jenis dengan satuan Newton per meter kubik, P itu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan juga G itu berat benda dengan satuan Newton. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Diana. Baik, terima kasih kepada Kang Irfan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fahrian. Kepada Kang Fahrian dipersilahkan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan penerapan pertama hukum Newton 3 di kehidupan sehari-hari. Seorang pendayung yang menggerakkan kapal atau perahu juga memanfaatkan hukum 3 Newton. Pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke arah belakang. Gaya ke belakang pada air itu menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan. Gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Ada keuntungan tambahan yang diperoleh karena dayung itu merupakan pengungkit. Tarikan pendek oleh pendayung menghasilkan gerak yang lebih panjang pada ujung lain gayung tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Fahrian atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ihsan. Kepada Kang Ihsan dipersilahkan. Baik, Teh Diana, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan penerapan kedua hukum Newton 3 di kehidupan sehari-hari. Dalam mengangkat beban, atlet angkat besi juga menerapkan hukum 3 Newton. Gaya yang dikeluarkan atlet untuk mengangkat beban ke atas menyebabkan timbulnya gaya ke bawah. Gaya ke bawah tersebut diteruskan ke lantai melalui tubuh atlet. Lantai yang mendapatkan gaya tekan membalas dengan menekan ke atas dan gaya yang besarnya sama. Seandainya lantai memberikan gaya ke atas lebih kecil daripada gaya yang diterimanya, maka si atlet akan terprosok melalui lantai tersebut. Jika lantai memberikan gaya yang lebih besar daripada gaya yang diterimanya, maka atlet tersebut akan terangkat ke udara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Ihsan atas penjelasannya. Selanjutnya ada contoh soal yang ingin dibacakan oleh Teh Eva. Kepada Teh Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Diana. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, soal pertama, dua buah balok M1 dan M2 yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, jika M1-nya itu 70 kg dan M2-nya 30 kg dan pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, maka tentukanlah percepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Nah, kita langsung jawab aja. Di sini kan diketahui M1-nya tadi 70 kg, terus M2-nya 30 kg dan F-nya itu 200 Newton. Yang ditanyakan tadi adalah percepatan dan gaya kontak. Keadaan benda satu dan benda dua ini saling bersentuhan, sehingga akan timbul gaya kontak atau gaya aksi reaksi terhadap aksi reaksi berdasarkan hukum 3 Newton. Supaya lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini yang ada di bawahnya. Di situ ada dua gaya, di situ ada dua kontak, ada benda berwarna biru dan berwarna ungu.
Nah, mereka ini saling berdempetan gitu kan. Ada panah juga dua, ada panah yang merah yang ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Itu menentukan dari gaya yang dihasilkannya atau gaya yang bekerjanya. Boleh next, Kang? Nah, di sini F12 ini adalah gaya aksi yang diberikan balok pertama kepada balok kedua. Dan gayanya ini bekerja pada balok kedua. Sedangkan F21 ini adalah gaya reaksi yang diberikan balok 2 kepada balok pertama. Dan gayanya ini bekerja pada balok pertama. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama. Nah, untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, kita itu tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut. Yang pertama kita tinjau balok ke satu dulu. Karena tadi lantainya licin kan, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja. Sehingga resultan gaya pada sumbunya ini tidak perlu diuraikan. Jadi rumusnya sigma Fx sama dengan M dikali A. F min F21 sama dengan M1 dikali A. Nah, kita baru ketemu persamaan satunya. Boleh di next, Kang? Oke. Nah, untuk tinjauan balok kedua, itu rumusnya masih sama. Sigma Fx sama dengan M dikali A. F12 sama dengan M2 dikali A. Nah, kita ketemu nih persamaan yang kedua. Karena F12 sama dengan F21, dalam hukum 3 Newton itu aksi sama dengan reaksi, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan satu ini ke dalam persamaan kedua sebagai berikut. F min M2 kali A sama dengan M1 dikali A. F sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A. F sama dengan M1 ditambah A dalam kurung dikali A. Nah, A-nya ini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. A sama dengan F dibagi M1 ditambah M2. Kita ketemu di persamaan ketiga dari sini. Dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan 3, maka kita akan memperoleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut. Tadi kan ada gayanya sebesar 200 kan yang bekerja. Jadi kita masukin semua nilai-nilai yang kita ketahui dari sebelumnya. A sama dengan 200 dibagi 70 ditambah 30. 70 tambah 30 adalah 100. Jadi A sama dengan 200 dibagi 100. Hasilnya A itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan kedua balok adalah 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan gaya kontak antara balok 1 dan 2, kita mensubstitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. F12 sama dengan M2 dikali A, F12 sama dengan 30 dikali A, dan F12 sama dengan 60 Newton. Dengan demikian, besar gaya kontak antar baloknya adalah 60 Newton. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Teh Eva. Selanjutnya akan dibacakan contoh soal dan jawaban kepada Kang Kyodan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini ingin menjelaskan tentang contoh soal dinamika gerak partikel dan penerapannya dalam hukum Newton. Di sini ada contoh soal sebagai berikut. Massa A dan B adalah masing-masing 10 kg dengan mu K atau mu kinetis 0,25, dan jadi pertanyaannya adalah hitunglah gaya tegang tali. Di sini kita bisa mencari arah benda bergerak itu dari berat bendanya itu tersendiri. Kalau berat benda B ditinjau dari WB sin theta, kalau berat benda A ditinjau dari WA-nya. WB sin theta atau WB sin 53 sama dengan M kali G kali sin 53 atau 10 kali 10 kali 4 per 5 sama dengan 80 Newton. Untuk WA-nya itu M kali G saja sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Dikarenakan berat bendanya lebih berat ke benda A, maka arah gerak benda tersebut akan seperti ini. Dari sini ke sini. Selanjutnya kita akan mencari gaya gesek. Untuk rumus gaya gesek adalah FKB sama dengan mu K dikali NB. Nah, untuk mencari NB itu gimana? NB di sini kan tidak diketahui berapa ya besarnya. Jadi NB itu sama dengan WB cos
theta. Kenapa NB itu sama dengan WB cos theta? Karena NB dikurang WB cos theta sama dengan 0, jadi sama dengan NB itu besarnya sama dengan WB cos theta atau WB cos 53. Jadi sama dengan 100 dikali 3/5 sama dengan 60 Newton. Nah, karena NB-nya sudah ketemu besarnya, jadi kita masukkan ke dalam gaya gesek tadi. Jadi 0,25 dikali 60 sama dengan 15 Newton. Di sini kita selanjutnya akan mencari percepatannya besarnya berapa dengan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, yaitu WA dikurang WB sin 53 dikurang FKB sama dengan M kali A. Kenapa dikurang FKB arah gayanya ke sini? Karena bendanya itu jalannya menuju ke bawah seperti ini, ke arah benda A, maka FKB-nya itu geraknya itu berlawanan dengan arah benda itu bergerak nanti. Jadi FKB-nya itu minus. Sama dengan M kali A, 100 sama dengan 80 kurang 15 sama dengan 20 kali A. Nah, di sini masanya kenapa 20, sedangkan masanya ini hanya 10 masing-masingnya. Dikarenakan pada gaya ini bekerja dua benda, maka jumlah massa kedua benda itu dijumlahkan karena benda A beratnya 10 kg, benda B beratnya 10 kg, maka 10 tambah 10 sama dengan 20. Lalu 5 sama dengan 20A, A sama dengan 1/4A. Lalu kita mencari gaya tegang talinya. Gaya tegang tali itu bisa ditinjau dari benda B maupun benda A. Dikarenakan benda A memiliki gaya yang lebih sedikit, maka kita ngambil tinjau dari benda A saja, yaitu seperti biasa sigma F dengan M kali A, WA dikurang T karena gerak gayanya berlawanan sama dengan M kali A, 100 dikurang T sama dengan 10 kali 1/4, 100 dikurang T sama dengan 2,5, T sama dengan 97,5 Newton. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Fyodan atas penjelasannya. Selanjutnya ada soal terakhir. Seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga terjadi gaya aksi-reaksi. Tentukan pasangan aksi-reaksi yang ada, penyelesaiannya. Gaya aksi itu ada pada gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air. Dan gaya reaksi yaitu gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.